Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Saudara boleh tulis dari kota mana Anda berasal, supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jangan Mengkhianati Yesus. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 15-20 berkata demikian. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Nah saudara-saudara, ketika 120 murid berkumpul di loteng Yerusalem menantikan janji Bapa tentang pencurahan Roh Kudus, pada hari-hari itu Petrus berdiri di antara 120 orang yang ada. Lalu Petrus membicarakan perihal Yudas yang telah mati karena mengkhianati Yesus, sehingga Yesus ditangkap dan disalibkan. Yudas Iskariot ini termasuk kami, kata Petrus, artinya salah satu dari 12 murid, dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Tetapi di ayat 18 dikatakan dia membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu jatuh tertelungkup, perutnya terbelah dan isinya tumpah keluar. Sehingga tanah itu disebut sebagai Hakaldama atau tanah darah. Dan kemudian dia mengutip apa yang dicatat dalam Mazmur 69 ayat 26, bahwa perkemahannya akan sunyi tak berpenghuni, dan juga Mazmur 109 ayat 8 yang juga ditulis oleh Daud, bahwa jabatannya diambil oleh orang lain. Nah kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 3-10, ada cerita tentang kematian Yudas. Saya bacakan untuk saudara ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Nah saudara-saudara, jadi Yudas menerima uang 30 keping perak dari para imam, dan kemudian dia menyesal mengapa dia telah mengkhianati Yesus. Sehingga Yudas kembali ke bait Allah dan mengembalikan uang itu. Tapi imam-imam bilang itu urusan kamu, bukan urusan kami. Dan kemudian para imam memakai uang itu untuk membeli sebuah tanah. Kalau Kisah Para Rasul menyebutkan Yudas Iskariot yang membeli tanah itu. Tetapi Matius menyebutkan para imam yang membeli tanah itu. Mana yang benar? Ada perbedaan lain. Matius 27 menyebut Yudas mati menggantung diri. Tetapi Kisah Para Rasul menyebut bahwa Yudas mati karena jatuh, lalu isi perutnya keluar. Saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa Alkitab itu saling melengkapi.
tidak bertentangan atau tidak ada yang salah tentunya. Rupanya imam-imam itulah yang memberi tanah karena menganggap Yudas adalah pemilik uang itu. Lalu dia dikubur di sana. Begitu. Jadi Yudas dikubur di tanah yang dibeli para imam dari hasil uang 30 keping perak yang dikembalikan oleh Yudas. Dan tanah itu, tanah tukang periuk, kemudian diganti namanya menjadi tanah darah. Sedangkan cara mati, dia menggantung diri di pohon, kelihatannya di tepi tebing. Lalu dahan pohon itu tampaknya tidak kuat menahan berat daripada Yudas Iskariot, lalu patah dan mayatnya jatuh ke jurang sehingga isi perutnya kemudian keluar karena perutnya terbelah. Saudara-saudara, tragis sekali orang yang pernah menjadi murid Yesus dipakai untuk memberitakan Injil, membuat mujizat, melayani, kok akhirnya matinya seperti ini. Saudara, Yudas Iskariot. Iskariot itu ada yang mengatakan orang yang berasal dari Keriot, yang tinggalnya di selatan Yerusalem. Nah, jadi tampaknya seluruh murid yang lain, 11 murid itu berasal dari Galilea, sebelah utara Yerusalem. Hanya Yudas ini yang berasal dari selatan Yerusalem. Kenapa dia mengakhiri hidup dengan tragis? Karena rakus. Dia menjual Yesus dengan harga murah, 30 keping perak. Jangan sampai saudara sekalian dalam kehidupan kita demi mengejar harta, demi mengejar uang, jabatan, posisi, kita menyangkal Tuhan, akhir hidupmu akan sangat mengenaskan. Jangan kita seperti Demas, teman seperjalanan Paulus, yang meninggalkan Paulus dan pelayanan karena mencintai dunia. Apa pelayanan, apa Yesus, apa Tuhan. Udah, hidup menurut maunya sendiri. Saudara, hati-hati dengan berhala modern, mamon atau materi. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi mari kita setia kepadanya. Karena pahala abadi jauh lebih indah daripada apa yang ditawarkan oleh dunia. Seperti Musa, dia menolak disebut anak putri Firaun dengan segala fasilitas yang indah. Karena dia mengejar pahala sorgawi yang berasal dari Allah sendiri. Saudara, ada yang menafsirkan bahwa Yudas itu tampaknya adalah orang yang sangat menginginkan kebebasan Israel dari penjajah Roma. Bahkan kalau bisa dengan kekerasan, dengan membunuh, pokoknya Israel bebas dari penjajah. Dan rupanya dia ingin Yesus mengalahkan Roma. Karena Yesus kan bisa bikin mujizat-mujizat yang sangat dahsyat, saudara-saudara. Jadi dia mengkhianati Yesus itu bukan supaya Yesus mati, tapi agar Yesus terpancing untuk menyatakan kuasanya mengalahkan orang-orang Roma itu. Tapi ternyata Yesus tidak melakukan hal tersebut. Yudas kemudian menyesal dan bunuh diri. Sampai ada yang bilang Yudas masuk surga. Karena tanpa Yudas, Yesus tidak berhasil dalam rencananya menyelamatkan umat manusia. Lagi pula disebut dia menyesal. Tapi jelas pandangan ini tidak benar, saudara. Saya mau katakan gini. Neraka akan dipenuhi oleh orang-orang yang menyesal. Tetapi sorga akan dipenuhi oleh orang-orang yang bertobat. Jadi Yudas menyesal. Nyesel doang. Tapi tidak mau berbalik kepada Yesus. Coba kalau dia seperti Petrus. Dia menyesal karena menyangkal 3 kali. Tapi berbalik kepada Yesus. Bertobat. Dipulihkan oleh Tuhan. Neraka dipenuhi orang yang menyesal. Sorga dipenuhi oleh orang yang bertobat. Jadi yang penting itu bertobat, bukan cuma menyesal doang. Dan jangan ambil jalan pintas seperti Yudas, bunuh diri. Karena Alkitab jelas menunjukkan akhir kehidupan orang yang bunuh diri. Karena dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus pasal 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jelas ya, firman Tuhan berkata, jangan membinasakan bait Allah, yaitu diri kita. Sebab orang yang membinasakan bait Allah, yaitu bunuh diri, Tuhan akan membinasakannya. Saudara, Yudas Iskariot adalah nama tergelap dalam sejarah manusia.
karena dia mengkhianati Yesus. Berbeda sekali dengan murid Yesus yang pernah menjadi uskup di Smyrna, Polikarpus. Dia disuruh menyangkal Yesus kalau tidak dibakar hidup-hidup. Polikarpus usianya sudah tua, sekitar 86 tahun. Dan dia bilang, 85 tahun lebih aku sudah mengikut Yesus. Tidak pernah Yesus mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku bisa mengkhianati juru selamat yang begitu baik kepadaku? Dia akhirnya dibakar hidup-hidup mati. Tapi mahkota kehidupan di sorga telah disediakan bagi dia. Saudaraku, mari kita tidak berkhianat kepada Tuhan. Kita tetap setia bukan dengan kekuatan diri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Mari kita setia selamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tantangan sebesar apapun kami mau setia kepada Tuhan. Jangan biarkan pengaruh duniawi membuat kami jauh daripada Tuhan, sehingga kami menyangkal Tuhan. Tapi biarlah kami di tengah segala kesulitan, keuangan kami mungkin mengalami masalah, tubuh kami sakit, doa kami belum dijawab, kami tetap mau setia kepada Tuhan sampai Tuhan menyatakan kehendak yang terbaik. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah doa pagi GBI Bethel. Doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi. Dan kita akan membahas kitab Kisah Para Rasul. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan kepada teman-teman lain, agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan siraman rohani melalui channel ini.